Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, berbagai gaya dan cara disajikan para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kala menjalani kesempatan terakhir membela diri di depan majelis hakim. Verdi Sambo pun melawan tuntutan seumur hidup jaksa dengan menyampaikan sejumlah pembelaannya dengan menyerang Eliezer. Mengenai pembicaraan CCTV yang semua keterangan tersebut tidak benar, tidak ada dalam fakta, dan tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti di persidangan. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai. Bak duel di atas kertas, lewat nota pembelaannya, Verdi Sambo menyebut semua keterangan Eliezer tidak benar. Pleidoy yang dibacakan Sambo seakan menyerang Eliezer, seraya menyinggung soal penghakiman dan tekanan yang ia dapat dari berbagai pihak. Sambo membantah dirinya memberi perintah Eliezer menembak Yosua. Sang mantan Kadif Propam beralibi dengan perintah hajar cat. Bahkan Sambo menyebut sempat mencoba menghentikan Eliezer saat Yosua sudah terjatuh. Sambo juga kembali membantah dakwaan jaksa soal merencanakan pembunuhan Yosua dengan berulang kali menyebut jika dirinya emosi mendengar dugaan pelecehan istrinya oleh Yosua. Dalam persidangan, diduga Sambo sempat bertemu Eliezer, Ricky dan Kuat menyampaikan skenario pembunuhan Yosua dan hadiah kepada eksekutor Yosua. Peran dan akal pikiran saya pupus. Entah apa yang ada di benak saya saat itu. Namun seketika itu juga terlontar dari mulut saya, hajar cat, kamu hajar cat. Richard langsung mengokang senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah Yosua. Peluru Richard menembus tubuhnya, kemudian menyebabkan almarhum Yosua jatuh dan meninggal dunia. Kejadian tersebut begitu cepat. Stop, berhenti, saya sempat mengucapkannya, berupaya menghentikan tembakan Richard, dan sontak menyadarkan saya bahwa telah terjadi penembakan oleh Richard Eliezer yang dapat mengakibatkan matinya Yosua. Pembelaan memang hak setiap terdakwa. Isi pleidoy pun memang kerap dimaksimalkan untuk menarik simpati hakim demi meraih keringanan vonis saat putusan nanti. Tim Liputan, Kompas TV. Seperti terdakwa lain dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Richard Eliezer juga telah membacakan nota pembelaan di depan hakim. Lalu seperti apa harapan sang penguak fakta yang berharap mendapat keadilan di persidangan? Kita akan membahasnya bersama pengacara Richard Eliezer. Sudah ada Bung Roni Talapesi. Selamat malam, Bung Roni. Selamat malam, Mbak Nitya. Salam sehat selalu. Salam sehat, Bung Roni. Bung Roni, kalau kita ingat-ingat kembali isi dari pledoi klien Anda, tidak sekalipun Eliezer menyinggung ada beda kesaksian antara dirinya dengan terdakwa lain. Apa alasannya? Iya, Mbak Nitya, kita berpatokan kepada fakta persidangan ya. Sejak dari awal saya sampaikan bahwa keterangan Richard Eliezer tidak berdiri sendiri. Keterangannya bersesuaian dengan saksi yang lainnya. Terkait dengan peristiwa di Duren 3, kita ambil sampel satu ya. Terkait bersesuaian, ketika pasca penembakan, Richard Eliezer itu diinterview, diwawancarai oleh penyidik dari Polres Jakarta Selatan maupun dari Propam. Yang Richard Eliezer ceritakan adalah skenario tembak-menembak. Ini bersesuaian dengan keterangan Richard Eliezer di mana Richard Eliezer mendapatkan perintah, kemudian ada skenario tembak-menembak di lantai 3 Rumah Saguling. Itu tidak dibantah oleh saudara Verdi Sambo. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan yang ada di Propam, di ruangan Propam itu ceritanya tembak-menembak. Ini bersesuaian juga dengan keterangan Ricky Rizal maupun Kuat Maruf. Walaupun Richard Eliezer di lantai 3 Rumah Saguling tidak ada Ricky Rizal maupun Kuat Maruf, mereka sudah cerita skenario tembak-menembak. Ini sebenarnya bersesuaian, Danit. Kemudian kalau yang disampaikan bahwa memanggil ambulans, fakta persidangan adalah ambulans datang jam 7 malam. Kemudian yang tadi disampaikan oleh saudara FS bahwa dia minta stop, kemudian
itu tidak disampaikan oleh saudara Ricky Rizal. Oke, Jadi tapi ya. Bu Roni, apakah alasannya klien Anda tidak mengatakan semua itu dalam pledoi? Kalau saya bisa bandingkan dengan Verdi Sambo saja, pledoinya kan justru malah literal sekali ya, menyalahkan klien Anda, menyalahkan Richard Eliezer. Mbak Nitya, persidangan ini sudah terbuka, disaksikan berjuta pasang mata ya. Kemudian sudah diikuti oleh semua orang. Kemudian kami berpikir pun majelis hakim sudah mengetahui fakta persidangan. Di dalam pledoi kami dari tim penasihat hukum ya. Itu kan yang tadi itu pledoi pembelaan dari Richard Eliezer pribadi. Tetapi di dalam pledoi tim penasihat hukum kami masukkan kok fakta persidangan tersebut. Tetapi kemarin kami tidak bacakan karena apa? Supaya tidak waktunya tidak panjang karena kami melihat kemarin persidangan sudah larut malam kan. Jadi kami putuskan untuk tidak membacakan, dianggap dibacakan. Tetapi fakta tersebut sudah kita sampaikan. Baik, jadi Anda ingin mengatakan bahwa Eliezer memilih untuk menceritakan apa yang menjadi curahan hatinya, begitu ya, Bung Roni ya? Dalam pledoi yang dibacakan sendiri. Iya, pembelaan pribadi itu kan merupakan bentuk isi hati dari Richard Eliezer. Kalau yang kita lihat bahwa dia tidak menyalahkan siapapun yang dalam hal ini, karena dari awal dia sudah berkata jujur. Dia hanya menyampaikan permohonan maaf sekali lagi kepada keluarga korban almarhum Joshua, kemudian juga menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua dari Richard Eliezer, kemudian kepada tunangannya. Nah, ini sebenarnya menggambarkan isi hati dari Richard Eliezer bagaimana, karena dia sudah sampaikan bahwa sampai ayahnya kehilangan pekerjaan, kemudian ibunya harus kelelahan, kemudian harus bolak-balik dari Manado ke Jakarta, kemudian bagaimana mereka bersedih. Nah, perlu kita sampaikan juga Mbak Nit, bahwa Richard Eliezer ini tidak pernah mau orang tuanya hadir di persidangan. Kenapa? Karena dia tidak mau kesedihan yang dialaminya itu dilihat oleh orang tuanya. Dia tidak mau orang tuanya mengalami kesedihan tersebut. Jadi beberapa kali itu kami diskusi, dia sampaikan kepada saya, Bang, kalau boleh orang tua jangan datang. Saya tidak mau orang tua melihat saya duduk sebagai terdakwa di sini, kemudian mereka bersedih. Saya tidak mau mereka menangis. Jadi biarlah ini menjadi saya hadapi sendiri, menjadi tanggung jawab saya. Dan ini yang kita kenapa sampai orang tuanya itu hanya sekali hadir ya waktu dia di persidangan kan, waktu diperiksa. Ya. Tetapi kalau agenda yang lainnya itu yang Richard Eliezer mau ini. Dia tidak mau orang tuanya merasakan kesedihan. Tetapi dalam hal ini Mbak Nit, kita tahu kan bagaimanapun sebagai seorang ibu yang mengandung 9 bulan, yang membesarkan Richard Eliezer, mengetahui anaknya seperti apa, kemudian ketika merasa bahwa tidak ada keadilan, tentunya kan orang tua, sebagai orang tua kan mereka berpikir bahwa ini kok bisa begini, kok tidak adil ketika terdakwa yang lainnya dituntut ringan, padahal pasalnya sama, 155, kemudian perannya mereka aktif. Richard Eliezer ini kan tidak mengetahui dan tidak menghendaki. Karena apa? Di fakta persidangan kan dia tidak ada masalah sama almarhum Joshua gitu. Dan fakta persidangan yang terungkap bahwa Richard Eliezer orang yang terakhir yang dipanggil, terus kemudian disuruh untuk melakukan penembakan. Dan juga fakta persidangan yang mematikan itu bukan Richard Eliezer, tapi penembakan yang di kepala yang dilakukan oleh saudara Verdi Sambo itu yang mematikan. Ini kan fakta persidangan yang terungkap, Mbak Nit. Ya, lalu bagaimana tadi Anda sudah menyebutkan tentu begitu sedih hati orang tua Eliezer. Bagaimana kondisi kedua orang tua Eliezer saat ini, Bung Roni? Kondisinya sehat, kemudian sudah mulai tenang ya. Saya juga terus memantau, mendampingi juga orang tua Eliezer. Kami memberikan kekuatan supaya tetap sabar karena proses sedang berjalan. Kami kuatkan bahwa yakin bahwa keadilan itu pasti ada. Ada mungkin kata-kata yang dititipkan lewat Bung Roni kepada tidak hanya orang tua tapi juga kekasih. Kita dengar di pledoi bahwa Eliezer berharap agar sang kekasih ini tetap setia untuk menunggu. Iya Mbak Nit, perbicaraan saya dengan tunangannya dari Baradae
Richard Eliezer ini kan mereka sudah ada planning untuk setelah tunangan kemarin mereka akan menikah, kemudian akan membangun keluarga, sudah ada rencana ke depannya seperti itu kan. Kemudian bagaimana sudah mengatur semua itu, tapi kan lewat peristiwa ini kan semuanya tertunda. Dan saya juga kemarin kaget ketika Richard Eliezer sampaikan seperti itu merupakan suara isi hati ya. Kalaupun dia akan divonis lama, dia rela untuk tunangannya ini untuk mencari kehidupan berbahagia dalam kehidupannya. Itu menurut kami itu adalah hal yang ya sedih ya Mbak Nit ya, kalau dalam posisi Richard Eliezer. Tentunya kan ya dalam peristiwa ini kan terlihat bahwa Richard Eliezer ini dia sudah menyampaikan sebenarnya, kemudian dia jujur, dia konsisten, tetapi harga dari sebuah kejujuran itu dihargai dengan tuntutan 12 tahun penjara. Itu kalau saya lihat judulnya Richard Eliezer kan kemarin seperti itu kan. Itu membuat kami kaget, kami bingung kok bisa begini, itu ada apa. Dalam fakta persidangan semuanya bagus kok. Richard Eliezer sangat kooperatif membantu, kok ada keterangan terdakwa yang lain yang berbelit-belit, dugaannya berbohong, dugaannya ini kok malah tuntutannya lebih rendah, yang mempersulit persidangan, kok tuntutannya lebih rendah. Ini membuat kami itu bertanya-tanya, ini ada apa? Inilah yang mengusik rasa keadilan. Tentunya kan rasa keadilan ini tercermin bagaimana masyarakat luas ikut bersuara, Mbak. Mereka menyampaikan bahwa ini ada yang ketidakadilan dalam hal ini. Jadi harapannya adalah kami yakin bahwa majelis hakim yang sudah memimpin persidangan ini dengan arif bijaksana, kemudian persidangan yang sudah berjalan secara fair, transparan, dan harapan kami adalah ke depannya majelis hakim dapat memberikan putusan seadil-adilnya, karena mengingat Richard Eliezer ini masih punya masa depan ke depannya, dan dia harapan keluarga perlu diketahui bahwa orang tuanya kan saat ini kan sudah tidak bisa bekerja, tidak bisa bekerja. Kemudian kan mereka tidak ada pendapatan, mereka tidak ada penghasilan. Selama ini kan yang mensupport keluarga adalah Richard Eliezer gitu. Dia dari tabungannya dia itu dikirim ke Manado karena ayahnya kan bekerja sebagai sopir. Baik. Jadi tentu kita akan melihat bagaimana kemudian hakim akan mempertimbangkan semua hal, termasuk memang pledoi yang tidak bisa dianggap sepele, apalagi ini kemudian ada sederet kata-kata yang menunjukkan curahan hati dari seorang penguak fakta, Richard Eliezer. Terima kasih Bung Roni Talapesi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam. Terima kasih Mbak Nit, selamat malam. Saudara, informasi lain kami hadirkan di Kompas Malam, diantaranya mengenai Gibran Rakabuming Raka yang sebelum